Selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sertailah hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan diambil dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menjaga pikiran kita. Pernahkah saudara mengalami luka yang kecil? Lukanya sebenarnya tidak berbahaya, tapi ketika pikiran kita tidak bisa kita kontrol, perasaan hati kita begitu takut terhadap luka itu, maka luka itu bisa menjadi sesuatu yang membuat kita merasakan sakit yang luar biasa. Begitulah kira-kira gambaran jika pikiran tidak dapat dijaga. Ada berbagai macam keadaan-keadaan kita. Jika pikiran tidak kita jaga, semua keadaan itu malah semakin berat. Ada orang yang mengatakan bahwa jika kita terlalu banyak khawatir, terlalu mengkhawatirkan banyak hal, kemungkinan besar peristiwa yang kita khawatirkan itu akan terjadi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita melalui tulisan Paulus untuk kita menjaga pikiran kita, menjaga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita mau kehendaki atau kita rencanakan. Karena itu semua akan mempengaruhi seluruh tubuh, jiwa, dan perasaan serta cara pandang kita, saudara. Maka berhati-hatilah. Memang kita manusia berdosa. Kita telah jatuh dalam dosa. Dan dosa itu senantiasa berusaha untuk membuat kita memiliki kekhawatiran, untuk membuat kita merasa was-was, membuat kita kadang tidak tenang, atau mungkin kita sering sekali terjebak dalam pikiran kita sendiri. Itu adalah upah atau akibat dari dosa itu sendiri. Tapi saudara, kita adalah ciptaan Tuhan, kita telah ditebus Tuhan. Dan itu kenapa ada damai sejahtera yang telah dianugerahkan Tuhan pada kita. Marilah kita untuk lebih mengutamakan ini dan menguasai tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita dengan firman Tuhan saja. Memang tampaknya ini seolah-olah sangat mudah diucapkan, atau barangkali memang sangat mudah diucapkan. Sebagaimana kata pepatah, lidah memang tak bertulang. Gampang sekali kita mengatakannya. Tapi hanya itu satu-satunya jalan untuk kita melihat, untuk kita bisa menemukan jawaban dari seluruh keadaan-keadaan yang sedang kita harapkan atau pergumulan yang sedang kita hadapi. Bahwa memang
kita harus merenungkan firman Tuhan setiap saat, saudara. Ada satu peristiwa di mana seorang pemuda mengalami patah hati. Dia telah menjalin hubungan kasih sekian tahun lamanya, dan satu waktu dia diputuskan oleh pasangannya, pacarnya. Dia merasa tertekan karena dalam bayangannya dia harusnya sudah masuk ke jenjang yang lebih serius. Tapi saudara, apa yang dia pikirkan tidak pernah terjadi. Dia malah ditinggalkan. Dan dalam peristiwa itu dia mengalami depresi, frustasi yang luar biasa. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia mengurung dirinya, dan dia menganggap dirinya tidak berguna lagi. Namun di saat keadaan terpuruk itu sudah berlangsung 1-2 hari, dan di hari ketiga dia terpikir itu muncul karena ketika dia kecil dia rajin beribadah. Dan kita masih ingat kalau di sekolah minggu ada ayat hafalan yang senantiasa disampaikan guru sekolah minggu, itu yang dia ingat. Dan pikiran itu yang kemudian mampu menetralkan seluruh kerumitan, beban pikiran, kesedihan, dan pikiran yang terasa terblok. Tidak mampu lagi dia berpikir, bahkan dia tidak mampu lagi untuk melihat apakah ada peluang, apakah matahari itu bersinar lagi. Dia tidak bisa lagi ke situ. Dia sama sekali sudah kehilangan arah. Dia sama sekali tidak punya kekuatan lagi. Tapi ketika keadaan terpikir tadi muncul, itu memori jangka panjang di masa lampau yang dia telah lakukan, dia senantiasa mengingat firman Tuhan. Akhirnya dia bisa bangkit. Sejak saat itu dia kembali dengan semangatnya, dan dia menjalani hidupnya dengan baik. Itu kenapa firman ini mengatakan, marilah terus kita pikirkan yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang suci, yang adil, yang manis, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Marilah kita pikirkan itu, sekalipun kita berada di tengah-tengah kondisi yang tidak memihak pada kita. Mari kita berusaha terus, saudara-saudara, kita sama-sama. Saya juga, saudara juga, kita sama-sama. Dan kita percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya setiap keadaan kami menemukan jalan keluar. Kiranya apa yang menjadi beban pikiran kami, Tuhan, itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk merenungkan firman-Mu dan mengingat-ingat firman-Mu. Biarlah itu menjadi gaya hidup kami yang baik, sehingga kami bisa melihat betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.